Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dengan NIM 18070082 PG PAUD lanjutan 2018. Lewat media ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi saya yang berjudul Pembelajaran dengan Media Barang Bekas dalam Seni Kriya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini di TK Asiputra. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada pembimbing satu saya yaitu Profesor Dr. Arifah MPD, dan berikutnya adalah kepada pembimbing dua saya yaitu Dr. Leni Nuraini MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan pembimbing saya sehingga penelitian tentang seni kriya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dari hasil penelitian saya tentang media barang bekas melalui seni kriya ini, maka saya sebagai peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah satu, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini melalui media barang bekas dalam seni kriya ini. Yang kedua adalah bagaimana respon guru dan anak terhadap penggunaan media barang bekas dalam seni kriya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Yang ketiga adalah kesulitan-kesulitan apa yang dialami guru dan anak terhadap penggunaan media barang bekas dalam seni kriya ini untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Yang keempat adalah kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dan anak dalam proses pembuatan media barang bekas melalui seni kriya ini untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Berikutnya adalah tentang tujuan. Tujuan yang diharapkan dicapai lewat penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara skenario dan implementasi yang dibuat pada saat proses pembelajaran seni kriya melalui media barang bekas ini. Yang kedua adalah respon guru dan peserta didik pada saat pembelajaran seni kriya ini. Yang berikutnya adalah kendala yang ada di peserta didik pada saat proses pembelajaran seni kriya dengan menggunakan media barang bekas ini. Yang keempat adalah hambatan yang dihadapi guru pada saat proses pembelajaran seni kriya. Pada bab berikutnya saya membahas tentang kajian teoritis. Untuk kajian teoritis ini didasarkan pada teori-teori, salah satunya adalah berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, di mana pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pemberian rangsangan pendidikan dan pertumbuhan serta perkembangan anak ini tentu saja tidak terlepas dari 6 aspek perkembangan. Salah satunya adalah motorik halus. Sedangkan untuk motorik halus sendiri, saya mengambil teori dari Sumantri dalam Ahmad Afandi 2019, di mana motorik halus adalah pengorganisasian, penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan itu sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan. Keterampilan yang mencakup pemanfaatan, penggunaan alat-alat untuk menyentuh suatu objek itu adalah motorik halus, di mana salah satunya adalah menyediakan objek. Sedangkan media yang digunakan atau objek yang digunakan adalah barang bekas. Barang bekas adalah media yang berasal dari bahan yang tentu saja sudah tidak terpakai, sebagaimana kegunaannya sebelumnya yang dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik. Media barang bekas ini juga termasuk ke dalam kategori media visual. Adapun penggunaan media barang bekas ini melalui seni kriya. Seni kriya adalah salah satu ilmu terapan yang berdasarkan Profesor Dr. Imade Bandem, pengertian karya seni itu berasal dari kata kriya yang memiliki arti ke dalam bahasa Indonesia sebagai pekerjaan atau keterampilan tangan. Dan pendidikan seni kriya ini merupakan pendidikan atau seni yang tradisional yang sudah lama dan sekarang merupakan seni terapan yang lebih modern dan lebih beragam untuk medianya.
Adapun metodologi penelitian yang saya lakukan di sini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini terdiri dengan subjek penelitian yaitu TK Asih Putra yang berlokasi di Jalan Pesantren Permai. Berikutnya objek yang diteliti adalah 10 orang anak, terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, di mana 10 anak ini memiliki kemampuan motorik halus yang beragam. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang saya lakukan tidak hanya terhadap anak saja, akan tetapi terhadap guru juga. Berikutnya wawancara. Wawancara yang saya lakukan adalah tanya jawab yang saya lakukan terhadap wali kelas atau guru yang mengajarkan tentang seni kriya. Berikutnya dokumentasi. Dokumentasi berupa proses-proses kegiatan, bukti-bukti fisik dari proses kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran seni kriya dengan media barang bekas. Untuk prosedur penelitian yang dilakukan itu mencakup 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini dilakukan sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, yaitu berkaitan dengan penyediaan bahan ajar dan perencanaan. Perencanaan yang dibuat berupa program semester, program RPP, rencana pembelajaran mingguan, dan RPPH, serta penilaiannya. Berikutnya adalah tahapan persiapan yang dilakukan adalah penyediaan barang bekas yang akan digunakan dalam proses pembelajaran seni kriya. Untuk barang-barang bekas yang akan digunakan itu disediakan tidak hanya di sekolah, tetapi orang tua ikut membantu dalam penyediaan barang bekas yang akan digunakan. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan pelaksanaan adalah proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran seni kriya, yaitu berupa pembukaan, inti, dan penutup. Untuk pembukaan, penelitian yang dilakukan adalah penelitian pada saat pertemuan tatap muka transisi atau pertemuan tatap muka terbatas, sehingga protokol kesehatan pada saat pembukaan itu diterapkan secara ketat. Berikutnya adalah pada saat inti, proses pembuatan seni kriya itu terlebih dahulu guru memberikan gambaran tentang seni kriya yang akan diajarkan kepada anak-anak dengan bertema. Berikutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan merupakan refleksi dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pembukaan sampai akhir. Begitu pun refleksi yang dilakukan oleh guru terhadap bahan ajar atau media yang diberikan kepada anak lewat media barang bekas melalui seni kriya. Pada tahapan pelaksanaan, akhirnya peneliti menemukan hasil penelitian proses pembelajaran seni kriya yang dilakukan melalui 8 tahapan. Tahapan pertama itu dilakukan dengan tema sekolah, di mana anak-anak membuat atau menghias pensil dengan menggunakan kain perca. Berikutnya adalah pada tahapan kedua dengan tema sekolah, anak membuat tas gendong dengan media berupa barang bekas atau dus bekas. Berikutnya pada tahapan ketiga yaitu dengan tema tanaman, guru dan anak membuat pot bunga yang berasal dari bekas air botol mineral. Berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah pembuatan media berhitung oleh anak dengan tema tanaman, yaitu membuat replika jagung dari dus bekas. Yang kelima yaitu tahapan membuat replika dari ayam yang dibuat dari barang bekas berupa aluminium foil bekas susu. Yang keenam adalah tahapan membuat pancingan, kegiatan pancingan, karena ini ada kegiatan dengan tema binatang. Anak-anak membuat pancingan dengan bahan dasar yaitu dari dus bekas sepatu. Yang ketujuh adalah membuat serangga yaitu dengan jenis kupu-kupu dengan menggunakan media barang bekas berupa kertas bekas dan jepitan. Yang kedelapan adalah proses pembuatan seni kriya dengan menggunakan batok kelapa, di mana untuk menggunakan batok kelapa ini guru bekerja sama dengan pihak di luar sekolah untuk penyediaan barang bekas dengan media barang bekas, diantaranya adalah batok kelapa, di mana anak melukis binatang, salah satunya adalah kepik dengan menggunakan batok kelapa. Adapun metodologi penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini yaitu saya menggunakan teknik analisis data, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpulkan, maka diadakan reduksi data, yaitu pengelompokan, dan pengerucutan data yang diperlukan untuk penelitian seni kriya
berikut ini. Dan berikutnya setelah reduksi data, kemudian data saya buat menjadi visual data sehingga data mudah dibaca dan ditampilkan lewat display data. Display data ini berupa tabel dan grafik di mana di sana terdapat berapa kali kemunculan atau frekuensi dari kemampuan anak tersebut. Dengan penilaiannya tentu saja ada 4 penilaian yang dilakukan, ada belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Setelah dilakukan display data, kemudian data diverifikasi atau disimpulkan dari hasil rangkaian analisis data tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari verifikasi data ini tentang perkembangan motorik halus anak melalui media seni kriya dengan menggunakan barang. Dari rangkaian hasil penelitian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan dan divisualkan data-data yang diambil melalui grafik perkembangan hasil pembelajaran seni kriya siswa TK Asih Putra dari pertemuan 1 ke pertemuan 8. Dari pertemuan ke-1 itu terlihat banyak sekali anak-anak dengan kemampuan belum berkembang, sehingga pada pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 terlihat pertumbuhannya, sehingga pada pertemuan ke-8 tercapailah banyak sekali anak-anak yang mendapatkan nilai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Dari hasil verifikasi data yang dibuat tadi, maka hasil penelitian berupa kesimpulan tentang skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi yang dibuat pada saat proses pembelajaran seni kriya untuk tidak adanya kesesuaian. Berikutnya adalah respon peserta didik dan guru. Respon peserta didik dan guru pada saat pembelajaran seni kriya terlihat respon anak sangat antusias pada saat pembelajaran seni kriya diberikan. Begitupun dengan guru, karena beraneka ragam pembelajaran dengan media barang bekas ini tidak membuat anak menjadi jenuh, tetapi membuat anak menjadi antusias dan senang untuk menyelesaikan karya-karya berikutnya. Berikutnya adalah kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yaitu penyediaan barang bekas yang tidak semuanya bisa terberikan atau tidak tercapai, karena beberapa, salah satunya adalah kemampuan orang tua untuk menyiapkan barang bekas sebelum pembelajaran dilakukan, itu tidak semua orang tua menyediakan. Berikutnya adalah kesulitan-kesulitan yang dialami. Kesulitan-kesulitan yang dialami itu beraneka ragamnya kemampuan motorik halus anak, diantaranya beberapa anak yang kurang luas pada saat menggunakan alat-alat pada saat pembuatan media seni kriya. Salah satunya adalah kendalanya karena pandemik yang lama cukup panjang, sehingga berdampak kepada kendala yang dihadapi, yaitu anak kurang terampil untuk menggunakan alat-alat pada saat proses pembuatan seni kriya. Hasil penelitian yang saya buat lewat skripsi ini, maka saya sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa skenario dan implementasi pembelajaran dengan seni kriya dengan media barang bekas itu ternyata dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak, karena penggunaan media barang bekas ini dengan prosesnya secara berkelanjutan sehingga melatih atau mensimulasi perkembangan motorik halus anak. Begitupun dengan respon guru dan anak sangat antusias pada saat proses pembelajaran, menjadi lebih kreatif. Guru menjadi lebih kreatif, anak-anak menjadi lebih inovatif dan menciptakan ide-ide untuk membuat karya-karya selanjutnya. Berikutnya adalah peran orang tua dalam menyiapkan barang bekas untuk seni kriya di TK Asih Putra sudah baik. Beberapa orang tua sudah dapat berkomunikasi atau menyiapkan barang bekas yang akan digunakan pada saat media seni kriya dalam proses tersebut, sehingga membutuhkan adanya kerjasama antara guru, orang tua, anak, dan beberapa pihak dalam penyediaan media barang bekas untuk kegiatan seni kriya untuk meningkatkan motorik halus anak. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada TK Asih Putra, khususnya kepada guru-guru TK Asih Putra dan anak-anak TK Asih Putra yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, kepada peneliti, untuk mengadakan penelitian dengan pembelajaran media barang bekas melalui seni kriya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.